Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Aulia dari kelas 12B, absen 5, Islam MA Nurusuna. Di sini saya akan memperjelaskan sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Lihat video selanjutnya. Berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. Pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan PKI Madiun. Front Demokrasi Rakyat singkatannya VDR dibentuk pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta. Strategi yang diterapkan VDR. Pertama, VDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan. Yang kedua, VDR menarik pasukan pro-VDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Tiga, VDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau untuk mengalihkan perhatian dan menghadang TNI. Yang keempat adalah di dalam parlemen, VDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan nasional politik untuk menggulingkan Kabinet Hatta. Kegiatan VDR dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Tanggal 11 September 1948 terjadi pemberontakan antara pasukan pemerintah RI dan pro-PKI. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai TNI.
B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII). Pertama, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Pelopor gerakan DI atau TII adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, SM Kartosuwiryo membentuk Tentara Islam Indonesia (TII), terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pada tanggal 27 Agustus 1959, pemerintah melakukan operasi Pagar Betis militer untuk menumpas bentrokan pasukan Siliwangi dengan TNI. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Gerakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdul Rahman Kiai Sumolangu. Pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders untuk menumpas gerakan tersebut dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Yang ketiga, pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan. Gerakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menggalang gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, singkatannya KRYT, dan menyatakan KRYT bagian dari DI atau TII. Akhirnya pada bulan Juli 1963, Ibnu Hajar berhasil ditangkap.
Yang keempat, pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Gerakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Pimpinannya Kartosuwiro. Akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan tertangkap. Yang kelima, pemberontakan DI atau TII di Aceh. Gerakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureeuh. Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah tersebut merupakan gagasan dari Pangdam I atau Iskandar Muda, Kolonel M. Yasin yang didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat Aceh. C. G30S PKI. Pertama, pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Singkatannya AD. Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat menurut PKI. Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Yang kedua, pemberontakan G30S PKI. 6 Jenderal TNI Angkatan Darat yang menjadi korban adalah pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal R. Suprapto. Yang C, Mayor Jenderal Haryono Mastirtodarmo. Yang D, yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang E, Brigadir Jenderal Donald Izaeus Panjaitan.
Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Yang ketiga, penumpasan G30 SPKI pada pukul 8:10, Mayor Jenderal Soekarto, pimpinan sementara Angkatan Darat, mengeluarkan pernyataan resmi tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan beberapa perwira tertinggi AD yang dilakukan oleh Gestapo. Gestapo itu adalah Gerakan 30 September. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira. Pada tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beberapa teori mengenai peristiwa G30 SPKI adalah: A. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Yang B. Dalam Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat, singkatannya CIA. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris sampai AS. Soekarno adalah dalam Gerakan 30 September. Yang E. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30 SPKI. F. Soekarno sebagai dalang G30 SPKI. Yang G. Dalang Gerakan 30S adalah PKI. Yang kedua, peristiwa konflik yang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Vested interest adalah kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan A. Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Tugas gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara RIS. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Westerling.
Untuk penumpas Permesta dilancarkan sebuah operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Pemberontakan APR Angkatan Perang Ratu Adil pertama, Operasi Saptamarga I dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Yang kedua, Operasi Saptamarga II dipimpin oleh Letnan Kolonel Agus Prasmanto. Yang ketiga, Operasi Saptamarga III dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Yang keempat, Operasi Saptamarga IV dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Yang kelima, Operasi Mena I dipimpin oleh Letnan Kolonel Pieters. Yang keenam, Operasi Mena II dipimpin oleh Letnan Kolonel KKO Hun Hulz. B. Persoalan negara federal dan BFO. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Yang pertama, kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Dipelopori oleh ide anak agung GDE Agung serta RT Adil Puradiredja dan RT Dejumhana. Yang kedua, kubu kedua ingin agar kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan, dipimpin oleh Sultan Hamid II dan Dr. T. Mansur. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.